Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 24. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan di mana Bapak Ibu dapat berkumpul dalam mengikuti kegiatan CGP saya ini, ya, yang kita adakan di ruang kelas 2 SD Negeri 24. Wabillahisalam kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina. Mudah-mudahan dengan masalah ini tadi memberi kita keselamatan di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan serangkaian kegiatan CGP saya ini, yaitu tentang penerapan budaya positif, ya. Di mana mudah-mudahan kegiatan apa yang saya paparkan nanti bisa kita terapkan di sekolah kita secara bersama-sama. Ya Bapak Ibu, sampaikan yang pertama tentang tujuan pembelajaran, ya. Di mana tujuan pembelajaran ini CGP dapat menerapkan konsep-konsep posisi 5 kontrol dalam modul budaya positif bersama CGP lain dalam komunitas praktisi. Tujuan yang kedua, CGP dapat menerapkan konsep-konsep keyakinan kelas dalam modul budaya positif bersama CGP lain dalam komunitas praktisi. Nah, di sini tujuan kita ada dua. Untuk lanjutannya tentang budaya positif. Ini yang tadi saya katakan, ya. Budaya positif adalah sesuatu kebiasaan yang bernilai positif, ya. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang agak lama. Ya Bapak Ibu, di mana di sini dikatakan budaya positif kita terapkan sejak dini. Berarti kalau untuk kita SD sejak dini berarti kita mulai dari kelas berapa Bapak Ibu? Ya, dari kelas 1 anak itu yang baru masuk sekolah kita sudah akan menerapkan budaya positif. Sebenarnya sekolah kita sudah menerapkan budaya positif, ya. Seperti kita menerapkan 5S, ya. Yang dikatakan 5S itu yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, ini juga ada posisi kontrol untuk kita, ya. Di sini ada 5 posisi kontrol, ya. Di mana yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang kelima, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang keenam, posisi kontrol sebagai manajer. Ya, di sini nanti dari poin 5 ini ada penjelasannya nanti Bapak Ibu, ya. Di sini posisi kontrol ini untuk kita seorang guru atau sebagai guru di sekolah. Untuk yang pertama, ya, kita masuk pada posisi kontrol guru sebagai penghukum, ya. Mungkin kita juga akan melakukan ini, pernah melakukan ini ya Bapak Ibu. Kita seorang guru menghukum anak, ya. Di sini jika guru menempatkan dirinya pada posisi kontrol ini,
guru seringkali berhadapan dengan anak bermasalah, ya, masalah yang diperbuat oleh siswa. Oleh di sekolah, ya, guru sering melakukan kekerasan fisik dan verbal. Guru sering berkata, patuhi aturan saya, awas kalau tidak menurut, ya. Terus kamu lagi yang membuat kesalahan dan berbagai kata yang membuat sakit hati anak tersebut dan dia bisa menjadi penderita. Ya, saya kasih contoh sedikit. Misalnya pada saat dia belajar, ya, terus dia tidak mengerjakan PR di rumah, makanya kita hari ini kerjanya di rumah bermain. Jadi, ya, guru tersebut menghukum anak tersebut, ya, yaitu dengan hukuman fisik, misalnya lari lapangan 3 keliling, ya, 3 keliling, atau lari lapangan 5 kali yang menyerang, ya, itu hukuman fisik. Terus kalau untuk hukuman verbal, bodoh, ya, tolol, terlambat lagi, itu contoh hukuman verbal. Jadi kita akan sakit hati, ya. Lanjut Bapak Ibu, di sini yang kedua ada posisi membuat rasa bersalah, ya. Pada posisi ini guru sering bersuara lembut, ya, suasana menjadi hening sehingga siswa merasa tidak nyaman dan rendah diri. Guru juga bisa berkata, Bapak sangat kecewa sama perbuatanmu, ya, atau kalau orang tuamu tahu perbuatanmu, ya, seperti apa mereka, ya, apa mereka tidak malu, ya. Coba kamu pikirkan, nak, lalu bagaimana perasaan siswa jika posisi kontrol guru seperti ini? Tentu siswa akan merasa tidak berharga dan merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini akan berdampak buruk terhadap penilaian diri siswa itu sendiri. Posisi kontrol guru sebagai teman, ya. Pada posisi ini, sebagaimana selayaknya guru bersikap. Tentunya guru tidak akan menyakiti siswa, ya, tetapi tetap melaksanakan tugas sebagai pengontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif. Sebagai contoh, mengajak siswanya dengan berkata, ya, ayo bantulah demi ibu, ya, katanya. Namun perlu juga diingat bahwa posisi ini tidak bisa terjadi hubungan negatif, ya. Pada posisi ini bisa terjadi hubungan yang negatif dan positif, ya. Bila saat guru tidak, yang negatifnya, ya, bila saat guru tidak membantunya, maka siswa tersebut akan merasa kecewa, ya, dan tidak mau lagi berusaha, ya. Positifnya, hubungan baik antara guru dan murid akan terjadi sehingga guru akan mudah untuk mempengaruhi siswa agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Sebagai guru, sebagai pemantau, ya, di sini seorang pemantau sangat mengandalkan perlindungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, ya. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan data
nada suara datar. Bahasa tubuh yang formal, misalnya, Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adik, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adik menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Gurunya, ya benar. Nanti saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, ya. Jadi konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa salah, ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Yang kelima ini posisi kontrol sebagai manajer, ya. Posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol terakhir ini yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita mengacu kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Dan di posisi kontrol ini, memberi institusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali menjadi diri sendiri dengan karakter yang lebih kuat lagi. Di sini ada bagian dari segitiga restitusi, ya, langkah restitusi, ya, segitiga restitusi. Yang pertama langkahnya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, ya. Di sini Bapak Ibu, pertama untuk menstabilkan identitas, ya, kita membantu anak untuk tenang terlebih dahulu, ya, dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Itu untuk menstabilkan identitas. Langkah pertama. Untuk langkah kedua, validasi tindakan, ya, yaitu memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun sering bertabrakan dengan kebutuhan lain. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Itu langkah yang kedua. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Siswa akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia
dengan berpindah menjadi orang yang ia inginkan. Di sini ada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan, universal yang disepakati secara bersama-sama. Keyakinan ini akan memberi motivasi seseorang dari dalam diri kita. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yang pertama, ya, keyakinan kelas bersifat abstrak. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan positif. Ketiga, keyakinan kelas hendak tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat semua anak di dalam kelas. Ya, yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Ya, ini dalam pembuatan keyakinan, ya, hendaknya dibuat secara bersama-sama. Siswa dan guru melalui surat pendapat mengeluarkan pendapatnya. Jadi Bapak Ibu, ya, untuk keyakinan kelas ini, jadi yang pertama keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan positif. Ya, di mana yang dikatakan dengan pernyataan-pernyataan positif. Kalau untuk peraturan dulu ya Bapak Ibu, kita menggunakan peraturan di kelas kita, jangan membuat sampah sembarangan, ya. Tapi sekarang kita sudah menggunakan pernyataan positif, yaitu dengan buanglah sampah pada tempatnya, ya. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kita tidak boleh menggunakan kata tidak boleh dan jangan. Keyakinan kelas, ya, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Mudah-mudahan untuk keyakinan kelas ini setiap kelas sudah ada membuatnya, ya. Agar apa keyakinan kelas ini kita membuat, ya, agar suasana kelas itu menjadi aman, tenang, ya, dan tertib. Sampai di sini ada yang bertanya? Menangkap pertanyaan, menangkap penjelasan Ibu Lena tadi, saya di sini ada mungkin beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang keyakinan kelas, ya. Tentang keyakinan kelas itu, bila anak selalu berkelahi di kelas, sehingga itu kita selalu mengingatkan mereka, ya, ataupun kita berpesan selalu kepada mereka, tapi mereka selalu sering berkelahi atau berdebat. Sedikit aja ada masalahnya berkelahi. Yang kedua, itu yang pertama, soal pertama. Yang kedua, tadi itu menjelaskan, ya, ini apabila anak datang terlambat, itu kalau sekali, kalau 2 kali atau 3 kali atau sering anak itu terlambat dengan alasan yang tidak masuk akal atau tidak kita duga, apa silakan Ibu? Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Daman dan adalah mengajukan pertanyaan, ya. Baiklah Pak Daman, tadi mengajukan pertanyaan yang pertama tentang kedisiplinan, ya. Yang kedua tadi tentang anak yang membuat perkelahian, ya. Untuk yang kedisiplinan yang sering datang terlambat, ya Pak. Nih, saya contoh tadi. Kesepakatan kita kan sudah membuat kesepakatan kelas, ya. Berarti anak itu sering melakukan, ya. Jadi untuk pertama sekali Pak, anak itu sekitarnya 1 kali 2 kali, ya. Kita panggil anak itu, ya. Kita panggil anak itu ke kantor berdua atau di depan kelas kita.
yang kita panggil, kita tunjukkan dia di dekat kita, ya. Kita tanyakan itu restitusi segitiga. Nah, kita lakukan restitusi segitiga, yaitu pertama kita stabilkan diri kita. Kita panggil anak itu, ya, berbicara berdua sama kita. Nah, sini kamu sebentar, ya, atau kita bicara berdua, ya, duduk atau kita berbapak. Bapak tanya sama dia, ya, mengapa kamu tahu tidak setiap hari kita masuk jam berapa, ya, ya kan tahu 7.15, ya, tahu. Sekarang sudah jam berapa, nak? Misalnya jam 8 dia datang tadi, Pak. Sekarang jam 8, ya. Terus kita tanyakan lagi, ya, mengapa kamu bisa terlambat? Mengapa yang membuat dia bisa terlambat? Kita tanyakan dia baik-baik, ya. Kita tanyakan dia baik-baik, ya. Nanti dia menjawab, Bapak dan sebenarnya, misalnya itu tadi Pak saya menginfo, ban Honda ayam dia bocor. Ban ayamnya bocor, ya. Terus dia terlambat, ya. Menunggu Honda ayamnya diperbaiki, ya. Terus kita validasikan lagi, ya. Apakah kita yang punya kecepatan jelas, nak, ya? Iya, Bu. Kita punya kecepatan jelas. Jadi poin yang mana? Poin yang mana yang telah dia langgar tadi? Berarti dekat dengan keadilan disiplin, ya, yang pertama. Terus, Pak, kita nanti balik ke dia. Apakah kamu besok mengulanginya lagi? Tidak, jawabnya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Apakah kamu yakin dengan perkataan kamu? Iya, saya yakin tidak akan mengulanginya lagi. Katanya, ya, Pak, ya, untuk dia yakin keyakinannya itu dia tidak akan datang terlambat lagi. Tapi kata Bapak, besok dia buat lagi datang terlambat, ya. Ini, Pak, ya, untuk terus besoknya dia datang terlambat lagi. Kita cek, Pak, latar belakang keluarganya, ya. Apa faktor dari penyebab dia sering datang terlambat ke sekolah? Kita cek latar belakangnya, apakah keluarganya seperti apa, ya, anak ini di rumah pergaulannya seperti apa, ya. Itu untuk yang kedua. Seandainya Pak udah berbalik, dia buat lagi kesalahan, itu lagi dia bilang. Ini yang untuk ketiga, Pak. Kita harus menghubungi atau bertemu sama orang tuanya, ya. Tidak ada cara lain karena dia telah berulang-ulang membuat kesalahan, yaitu dengan melanggar peraturan atau kesepakatan kelas yang telah kita terapkan bersama-sama, ya. Berarti untuk yang terakhir, Pak, kita harus memberitahu orang tuanya, ya, panggil orang tuanya atau kita hubungi orang tuanya, ya, bahwa anaknya sering datang terlambat. Kalau satu kali boleh kita maafkan, ya. 2 kali, tapi kalau dia sudah sering, Pak, itu kita harus memberitahu, memberi kabar kepada orang tuanya mengapa anak ibu bisa terlambat datang ke sekolah berkali-kali, tidak sering. Itulah lagi, Pak, salah satu caranya lagi panggil orang tuanya, ya. Nanti apa jawabannya tuh? Baru kita tahu, ya, apa penyebab anak tersebut sering melanggar keyakinan jelas, ya, Pak. Itu jawaban dari saya. Terus untuk yang anak yang bermain keras, gara-gara dia menggigit, masuklah dia menggigit darahnya, ya, Pak. Kebetulan, Pak, berbicara sedikit, tetapi dia menggigit masuk darahnya, langsung berkelahi. Nih, ini perlu juga kita melakukan dengan restitusi, ya. Restitusi di mana di sini posisi kita sebagai manajer, ya, seperti disiplin tadi, ya, Pak, ya. Posisi kita adalah sebagai manajer, kita menerapkan yaitu segitiga restitusi, di mana anak
telepon ya. Jadi anak ketua ini dibawa ke bawah ya, buat telepon. Jadi anak tersebut bapak tentukan dia bersamaan ya, dengan bapak sendiri sebagai posisi manajer ya. Sekarang kita menerapkan yaitu segitiga revolusi untuk anak tersebut. Kita panggil dia, katakanlah anak tersebut ya, apa yang kalian lakukan baginya. Kan dia tahu mengapa kamu bapak panggil ke sini, nah dia tahu karena dia berkelahi ya. Oke, kita tanyakan mengapa bapak panggil ke sini. Tahu kan apa kesalahan kamu? Ya, karena saya berkelahi ya. Kita tanyakan apa permasalahannya yang bisa membuat kalian berkelahi. Kalau jawabannya itu kita tanya dia, apa kamu tahu tidak kesepakatan yang kita telah buat bersama? Tahu Bu, saya tahu Pak ya, yaitu kita harus saling menghormati, menghargai ya, dan menyayangi teman, karena teman kita di sekolah itu sudah kita anggap sebagai keluarga kita ya Pak. Nah, kita kasih tahu anak tersebut, kita kasih penjelasan ya, jika di dalam kelas tidak boleh mengeluarkan atau mengejek kesepakatan kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi sesama teman ya. Terima kasih Bu, contohnya ya Pak. Lanjut Pak, nanti setelah tahu kita, terus kita tanyakan lagi sama anak tersebut ya, yang telah mengatakan tadi poin ya, poin yaitu tidak menghargai dan menyayangi teman ya. Kita tanyakan, apakah kamu ya besok mengulanginya lagi? Kita tanya sama anak tersebut ya, apakah besok kamu mengulangi lagi? Nah, kesalahan kamu, tidak Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi ya. Jadi bagaimana supaya anak tersebut ini tidak mengulanginya dan anak tersebut ini menerima dengan atas perlakuan yang teman satu lagi, yaitu teman satu ini bersedia kamu minta maaf pada teman kamu? Bersedia Bu ya, karena ada kesalahan dia bersedia meminta maaf pada temannya tersebut ya. Jadi yang menjadi, apakah kamu yakin besok tidak mengulangi lagi? Yakin Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi ya. Jadi kita tanya tuh Pak, anak berkelahi dengan apa yang mana dia? Ya, kita panggil dua-dua ya. Kita tanya dulu apa penyebab tindakan, kenakan dia dulu ya. Kita kenakan cari apa penyebab permasalahannya, terus kita validasikan tindakannya, terus baru kita membuat keyakinan. Keyakinan itu Pak dari diri anak sendiri, bukan dari kita ya, tapi dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Itu menurut saya ya Pak, atas terima kasih kepada Bapak ya. Jadi Bapak Ibu ya, hasil yang saya paparkan ini saya ambil kesimpulan, guru maupun kepala sekolah harus mampu memahami 5 posisi kontrol diri dalam menyelesaikan masalah yang ditemui di sekolah. Selain itu, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa kita perlu membuat keyakinan kelas setiap kelas ya. Demikianlah hasil pemaparan saya tugas TGP saya ini ya, yaitu tentang penerapan budaya positif ya. Mudah-mudahan